Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown atau detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari episode terbaru anime Arwah Berduka, yaitu episode yang ke-10-nya semalam. Di mana secara garis besar terdapat 3 buah topik pembahasan utama yang nantinya akan kita bedah lebih dalam lagi. Mengingat banyak sekali cerita yang hilang atau cerita yang dirubah di dalam versi animenya. Ditambah penjelasan di dalam versi animenya ternyata banyak sekali yang tidak lengkap. Contoh yang pertamanya adalah tentang bagaimana cara dari Lucia untuk bisa menjadi penyihir yang terkuat tepat di dalam negara mereka. Kemudian yang kedua, siapakah sebenarnya party dari Starlight? Serta kenapa mereka sangat diandalkan oleh Cry sama seperti party dari Akbref. Lalu yang ketiganya, kenapa party dari Stranggriff atau party dari Cry sekarang sama sekali tidak pernah berkumpul? Padahal sebentar lagi, anime season satunya akan segera tamat. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sebuah pertanyaan yang paling banyak sekali ditanyakan oleh para penonton tepat pada kolom komentar channel kami. Yaitu, kemanakah para anggota dari party Grieving Soul yang lainnya? Serta, kenapa di dalam cerita dari animenya, para anggota party Cry seperti Lucia, Luke Cycle, Elizabeth, bahkan sampai dengan Anthem Smart sekarang sama sekali tidak pernah muncul. Dan juga, kenapa mereka sama sekali tidak pernah bertarung bersama. Nah, kebetulan sedikit potongan jawabannya sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Sitri tepat pada episode ke-10-nya semalam. Di mana menurut Sitri, para anggota party yang lainnya sekarang sedang sibuk untuk bisa bertarung melawan raja terakhir dari dungeon tingkat tinggi, yaitu dungeon level 8. Gara-gara itulah, maka para anggota party dari Grieving Soul sekarang sama sekali tidak pernah terlihat bersama. Tapi meskipun begitu, sayangnya semua cerita tentang Red dari Luke yang ada di dalam versi novelnya dan juga ada di dalam cerita versi manganya, ternyata sekarang sama sekali tidak diperlihatkan tepat di dalam versi animenya. Jadi untuk sementara, kita pun tidak bisa tahu lawan seperti apakah yang sekarang sedang dihadapi oleh Luke. Hingga sampai membuat dirinya saat ini sama sekali tidak pernah bisa menang. Apalagi di dalam cerita web novelnya, Luke pun terus-menerus bisa dikalahkan dan juga Luke pun terus-menerus bisa dibuat menjadi sekarat. Karena tidak peduli sebanyak apapun Luke mencoba untuk bisa mengalahkan raja terakhir dari dungeon level 8 tersebut, maka di momen yang sama itulah faktanya Luke pun selalu saja gagal. Bahkan dia pun dengan terpaksa harus mencoba untuk bisa bertarung ulang dari awal demi dapat melawan sekaligus mengalahkan raja terakhir dari dungeon level 8 itu. Kesimpulannya, alasan party dari Grieving Soul sekarang tidak pernah muncul bersama adalah karena sisa anggotanya yang lain sekarang harus menunggu Luke untuk bisa mengalahkan raja terakhir dari dungeon itu lebih dulu sebelum mereka pun akhirnya bisa pulang pada season yang keduanya nanti. Kemudian, sekarang mari kita masuk menuju ke dalam breakdown yang keduanya atau detail-detail kecil yang keduanya. Yaitu bagaimana cara dari Lucia untuk bisa menjadi salah satu penyihir terkuat di dunia. Walaupun untuk saat ini, dia pun baru berada pada level 6 saja. Serta, dia pun hanya seorang manusia biasa, bukan ras dari para elf sama seperti para penyihir lainnya. Sederhananya, di dalam versi animenya kemarin, Sitri hanya berkata kepada kita bahwa cara dari Lucia untuk bisa menjadi penyihir terkuat menurutnya hanya ada 4. Yaitu, kekuatan dari Lucia bukan berhasil didapatkan dari bakat sejak lahir. Tapi, Lucia bisa menjadi seperti sekarang berkat hasil keringatnya, darah, air mata, dan juga mana. Namun meskipun begitu, kenyataannya tepat di dalam cerita mangganya, penjelasannya jauh lebih lengkap daripada hal tersebut. Di mana secara garis besar, inilah detail penjelasan lengkapnya yang kebetulan tidak ada di dalam versi animenya, namun ada di dalam versi mangganya dan juga ada di dalam versi novelnya. Sederhananya, Lucia bisa menjadi salah satu penyihir terkuat di dalam negara Zebrudia ini karena pada dasarnya Lucia sudah dilatih secara khusus oleh Creandre dengan menggunakan sebuah metode yang disebut dengan metode 1000 cobaan atau disebut dengan metode Thousand Trial. Mengingat di dalam praktiknya, sejak mereka semua masih kecil, Cry pun terus memaksa Lucia untuk bisa mengisi ulang reliknya atau mengisi ulang semua artefak milik Cry yang jumlahnya sangatlah tidak terbatas. Tapi masalahnya, satu orang penyihir biasanya hanya bisa mengisi ulang satu buah relik dalam waktu 24 jam.
Yang artinya, seharusnya Lucia hanya bisa mengisi ulang satu buah relik Cry saja dalam setiap harinya. Beruntungnya, Citri pun memiliki satu buah ramuan khusus atau satu buah potion khusus yang nantinya akan digunakan oleh Lucia untuk dapat mengisi ulang energinya yang sudah habis. Jadi ketika Lucia sudah mulai kelelahan, maka dia pun akan meminum ramuan yang sudah dibuat oleh Citri, supaya dirinya bisa mengisi ulang semua relik dari Cry tanpa mencoba untuk dapat berhenti. Nah, disinilah poin menariknya. Yaitu satu-satunya cara untuk dapat meningkatkan kekuatan dari para penyihir adalah dengan cara menggunakan kekuatan dari mana mereka sampai bisa mencapai batas akhirnya. Atau sampai bisa melewati batas kemampuan dari mereka sendiri atau disebut dengan limit break. Jadi dengan metode Cry itu, Lucia pun akhirnya bisa menjadi penyihir yang terkuat dengan kapasitas mana yang paling besar, padahal dia hanyalah seorang manusia biasa saja. Kesimpulannya, cara Lucia bisa menjadi yang terkuat adalah seperti ini. Pertama, Lucia mengisi ulang semua relik dari Cry sampai kekuatan dari Lucia sudah habis. Kedua, ketika Lucia sudah mulai kehilangan kesadarannya akibat kelelahan, maka Citri pun akan memaksa Lucia untuk dapat meminum semua ramuannya. Ketiga, ketika kekuatan dari Lucia saat itu sudah pulih, maka Cry pun akan meminta Lucia untuk dapat mengisi kekuatan reliknya lagi sampai mana dari Lucia kembali menjadi habis. Mulai dari sanalah, maka prosesnya pun akan kembali terulang menuju ke nomor 1 lagi. Dan semua hal ini terus diulang berkali-kali oleh Cry, bahkan sampai dengan 1000 kali lebih. Selanjutnya, sekarang mari kita masuk menuju ke dalam detail kecil yang ketiganya. Yaitu, siapakah sebenarnya mereka berdua? Kenapa mereka sampai dianggap oleh Cry sebagai salah satu karakter paling bisa diandalkan, mirip seperti Akrodin? Intinya, dua orang karakter yang baru muncul ini adalah ketua dan juga petinggi dari party Holy Thunder of Starlight, atau biasanya disingkat dengan nama party Starlight. Mereka merupakan satu dari 5 party yang memutuskan untuk bisa mendirikan klan First Step. Selain itu, mereka pun juga merupakan party spesial dan juga party paling eksklusif. Karena pada dasarnya, mereka hanya mau menerima anggota baru yang merupakan para keturunan dari negara mereka saja atau dari ras mereka saja. Di mana secara umum, terdapat 2 orang anggota utama sekaligus 2 orang anggota paling penting dari party Starlight ini. Yang pertama adalah ketua dari party Starlight, yaitu Lapis Fulgor. Dia adalah seorang hunter dengan kelas penyihir tinggi atau High Wizard. Lalu anggota yang keduanya adalah adik dari Lapis Fulgor, yaitu Chris Argent. Dia adalah seorang hunter level 3 dengan kelas penyihir junior atau disebut dengan Magus. Menariknya, berbeda dengan party yang lainnya, semua anggota dari party Starlight ini hanya berisikan para penyihir saja. Karena pada dasarnya, ras dari Noble Spirit adalah ras yang paling sensitif dengan mana. Sehingga secara otomatis, mereka pun lebih hebat dalam kekuatan pengendalian mana jika dibandingkan dengan para manusia. Selain itu, party Starlight ini merupakan sebuah party yang direkrut secara langsung bukan oleh Cry, tapi oleh Citri Smart. Karena di dalam ceritanya, mereka membutuhkan bantuan dari party Starlight untuk dapat melatih kekuatan sihir dari Lucia. Karena di dalam ceritanya, mereka membutuhkan bantuan dari party Starlight untuk dapat melatih kekuatan sihir dari Lucia. Walaupun pada dasarnya, party Starlight adalah party sumber masalah bagi Cry. Mengingat sifat dari para Noble Spirit yang sangatlah merepotkan sekali. Apalagi mereka selalu memandang manusia dengan sebelah mata. Dan juga mereka pun selalu merasa memiliki derajat yang paling tinggi dari para hunter manusia lainnya. Kemudian, selain ketiga topik pembahasan utama di atas, tentunya masih banyak sekali detail-detail kecil lainnya yang sebenarnya sangatlah jauh berbeda dengan versi mangganya. Contohnya adalah kemunculan dari homunculus milik Citri ketika Citri mencoba untuk dapat membawa semua relik yang ada di dalam gudang mereka. Di mana di dalam versi animenya, homunculus yang digunakan oleh Citri adalah homunculus Kill. Tapi faktanya, di dalam versi manga dan juga novelnya, homunculus yang digunakan oleh Citri adalah homunculus Golem, bukan homunculus Kill. Mengingat pada dasarnya, Citri bisa menciptakan lebih dari satu golem dalam satu waktu yang sama. Jadi, walaupun golem ciptaannya sudah diambil alih oleh pihak kerajaan, namun kenyataannya, Citri bisa membuat sebuah golem baru dengan menggunakan kekuatan yang sama, mirip seperti golem sebelumnya.
Kemudian detail-detail kecil lainnya adalah proses latihan dari Lismart yang kebetulan dilakukan oleh Cray dan juga dilakukan oleh Citri tanpa sepengetahuan oleh Lismart. Di mana secara singkat, beginilah proses latihan terbaru dari Lismart. Intinya, Cray dan juga Citri merasa bahwa kekuatan dari Lismart dan juga staminanya sekarang masih belum cukup untuk bisa naik menuju ke level 7. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka secara diam-diam Citri pun kembali melatih kakaknya itu. Dengan cara memasukkan satu botol racun dan juga satu buah serum menuju ke dalam minuman dari Lismart. Supaya tubuh dari Lismart bisa kembali terbiasa untuk dapat meminum racun dalam dosis yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan juga supaya stamina serta daya tahan tubuh dari Lismart bisa menjadi semakin meningkat. Nah, efek sampingnya, Lismart pun saat itu malah menjadi mabuk berat. Padahal dirinya baru saja minum satu gelas minuman yang kebetulan sekarang ada di depannya. Kesimpulannya, tepat pada adegan ini, Citri meracuni minuman dari Lismart. Supaya daya tahan tubuh dari Lismart bisa meningkat dengan sangat drastis. Lalu, selanjutnya mari kita masuk menuju ke dalam breakdown yang terakhirnya, yaitu tentang kemunculan dari Pimaru. Nah, buat yang belum tahu, karakter perempuan berambut kuning ini adalah seorang VTuber yang menyanyikan lagu ending dari anime Arwah Berduka. Jadi dengan sengaja, mereka pun memasukkan karakter dari Pimaru menuju ke dalam adegan terakhir yaitu sebagai bentuk dari cameo. Ya, kurang lebih mirip seperti kemunculan dari Towa, tepat di dalam anime Demon Lord 2099. Nah, itulah semua detail-detail kecil yang mungkin saja sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari anime Arwah Berduka episode yang ke-10-nya. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah cerita dari episode yang ke-11-nya, maka nantikan terus ya update video yang berikutnya tepat pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.